Awak nak membeli Pajero, ini awak suka Fortuner. Sudahlah, mengalah sajalah. Awak nak rumah dekat Melur, isteri nak membeli rumah depan Melur, dekat perumahan saya. Udahlah, mengalah sajalah. Satu yang tak boleh mengalah, kalau sudah urusan ayah mak kita, jangan pernah mengalah. Maka isteri itu boleh apapun cakap dia, ikutlah, tak apa. Tapi kalau ayah mak kita diusik-usik dia, sebanyak ikut padusi. Saya bukan memanas-manaskan hati bapak pula, saya salah paham pula nanti. Ayah emak kita yang dahulu berangkat pagi pulang malam, tunggang langgang, peres keringat, banting tulang untuk kita, mengandung, melahirkan, menyusukan kita, berhutang dia dengan orang untuk menyekolahkan kita. Diatur kita oleh bini. Tak ada cerita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh orang tua kami yang kami muliakan, guru-guru kami yang berhadir, para ustaz yang berhadir, yang tak bisa disebutkan satu persatu, ibu dan bapa pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pengurus-pengurus masjid, jamaah Masjid Nurul Fajar, rahimakumullah, sahabat sebaya, adik-adik, anak-anak kami yang berhadir, yang kami sayangi, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam ini mestinya yang menyampaikan kajian guru kita Ustaz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Beliau saat ini sedang menjadi salah satu dewan hakim MTQ nasional. Mudah-mudahan aktivitas beliau senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta menggantikan, tentu karena bukan kemampuan saya di bidang beliau, saya hanya mengkaji yang saya biasa kaji saja. Ibu dan bapak rahimakumullah, pada kajian subuh yang lalu, di kajian kita ini lanjutan kajian subuh, kita sudah membahas sebahagian daripada pentingnya mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu dan bapak rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru dzikral maut. Perbanyaklah kalian, kata Nabi, mengingat kematian. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ibu dan bapak rahimakumullah, untuk banyak-banyak mengingat kematian? Paling tidak ada dua hikmah di balik banyak mengingat kematian itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama min abdin aktsara dzikrahu, tidak seorang pun hamba Allah yang ia banyak mengingat kematian, illa ahyallahu qalbah, kata Nabi, kecuali Allah akan menghidupkan hatinya. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, selain Allah Ta'ala menghidupkan hati orang yang banyak mengingat kematian, wa hawwana alaihil maut, Allah akan mudahkan ia saat kematiannya. Yang sudah kita bahas kemarin adalah bahwasanya mengingat kematian itu insyaallah menghidupkan hati. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang ibu dan bapak rahimakumullah, apa hikmah kedua di balik banyak mengingat kematian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hawwana alaihil maut. Dengan banyak mengingat mati itu, kata Nabi, maka akan dimudahkan saat mengalami kematian. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, ibu dan bapak rahimakumullah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah kami saat mengalami sakarat al-maut, sakaratul maut. Sebetulnya sakaratul maut itu apa?
Banyak orang kalau ditanya ibu dan bapak rahimakumullah, apa arti sakaratul maut? Maka dia menjawab sekarat. Sekarat itu sebetulnya bukan arti, tapi pemindahan bahasa Arab sakarat menjadi bahasa Indonesia sekarat. Ada pula orang kita tanya, apa arti sakarat? Cik-cik enggak ustaz. Itu juga bukan arti, itu menunjukkan kondisi. Jadi sakaratul maut, ibu dan bapak rahimakumullah, sakara itu artinya mabuk. Jadi sakaratul maut, mabuk saat mengalami kematian. Jadi orang yang mengalami kematian itu, dia mengalami sebuah fase, yang mana di fase itu, ibu dan bapak rahimakumullah, dia mengalami mabuk seasli-aslinya mabuk. Saking dahsyatnya kemabukan itu, ibu dan bapak rahimakumullah, jangankan ingat nama istrinya. Jadi kalau ada ibu-ibu menengok orang sakaratul maut, tak usah ibu memperkenalkan diri, ambo iros bang, tak usah. Karena orang sakaratul maut itu, dia mabuk, dia tak peduli siapa di samping dia, dia tak tahu siapa nama anak dia, tak tahu dia apa pangkat jabatan dia, tak tahu dia berapa banyak kekayaan yang ia miliki, tak tahu dia. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, saat sakaratul maut, jangankan ingat dengan manusia, jangankan ingat dengan dunia, ibu dan bapak rahimakumullah, tiap malam ia tahajud. Tiap waktu salat berjamaah dia hadir ke masjid. Rajin dia berzikir kepada Allah. Setiap hari paling tidak 1 juz Al-Quran yang ia baca. Senin Kamis ia puasa. Tidak ada jaminan dia mampu mengucapkan nama Allah di akhir kehidupannya. Begitulah fase mabuk itu. Maka oleh Nabi SAW diajarkan, apa kata Nabi SAW? Lakinu mautakum. Ajarkan orang yang mengalami proses kematian itu. Apa yang kita ajarkan? La ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Ucapkan dengan suara perlahan, kata Nabi. Paling tidak salasa marrat, 3 kali. Bisikkan ke telinga sebelah kanannya. Ucapkan, ajarkan, didikkan. La ilaha illallah. Tengok reaksi dia. Apakah dia merespon? Apakah dia menangkap? Kalau sempat nampaknya dia membaca, diikutinya kita, ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata Nabi SAW? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalimat hidupnya, menjelang kematian, ia berucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dipastikan, kata Nabi, dia masuk syurga. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya punya adik yang bekerja di rumah sakit. Bahagian beliau ni bahagian kerohanian. Saya tanyalah yang satu, selama kamu menjadi pegawai kerohanian di rumah sakit, berapa banyak pasien yang engkau hadapi yang betul-betul tampak jelas lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada yang laki-laki mengatakan, saya tak pernah menemukan. Ada yang perempuan mengatakan, saya pernah menemukan sekali. Lalu saya tanyalah Ustaz Ridho Rinaldo, SHIMH. Beliau ni lama menjadi kepala kerohanian di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Saya tanya, sudah banyak mungkin pasien yang adinda talkinkan? Sudah kanda, kata beliau. Kebetulan saya catat, kata beliau. Kalau saya tak salah ingat ibu dan bapak, lebih 1.400 yang sudah beliau talkinkan selama bertahun-tahun menjadi pegawai kepala kerohanian di rumah sakit. Setiap ada orang yang saya talkinkan kanda, kata beliau, saya catat dan apa pengalamannya. Akhirnya saya menyimpulkan, kata beliau, dari yang mata saya tangkap, kata beliau, ibu dan bapak rahimakumullah, baik yang mengucapkan atau yang terputus, atau kayak-kayaknya mengucapkan, kayak-kayaknya dia ikut walaupun suaranya tak keluar, saya hitung semuanya menjadi satu. Maka kesimpulan saya kanda, kata beliau, jumlah orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah lebih kurang 7%.
Jadi kalau 7% kita ni bahagian yang 7% apa bahagian yang 93%? Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita saat menjelang mati itu mengucap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun kematian itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, tapi rupanya ada satu yang diingat oleh calon mayit itu. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan, skala berada dalam proses sakaratul maut, ada satu yang hendak dilakukan oleh umat manusia. Apa itu? Bersedekah. Jadi kalau mau tahu manusia mau bersedekah, itu paling tinggi puncaknya saat sakaratul maut. Tapi sayang, sedekah dia tak lagi bisa. Kalaupun bisa, tak lagi diterima. Karena tidak ada lagi satupun taubat yang diterima, apalagi sudah sampai roh dalam tenggorokan. Masa itu disebut dengan ghar-ghar. Disebut namanya ghar-ghar karena orang sakaratul maut itu bunyi tenggorokannya kasar. Ghar, ghar, ghar. Maka disebutlah ghar-ghar. Jadi kalau tenggorokan sudah sampai ke tenggorokan, kalau ruh sudah sampai ke tenggorokan, ibu dan bapak rahimakumullah, tidak ada lagi taubat yang diterima. Ibu dan bapak rahimakumullah, macam mana sakitnya mati itu? Ibu dan bapak, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, lam yalqabnu Adam syai'an qattu khalaqahu Allah wa ashadda alaihi minal maut. Tak ada kata Nabi yang paling berat, tak ada kata Nabi yang paling dahsyat, yang paling mengerikan yang ditimpakan kepada anak cucu Nabi Adam sehebat dan sedahsyat kematian. Jadi sebanyak ini musibah yang kita alami, tak ada yang berat kata Nabi, kecuali yang paling dahsyat itu namanya adalah kematian. Dalam sebuah hadis yang lain, ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabah. Jangan pernah kata Nabi kalian meminta-minta, mengingin-inginkan kematian, min durrin asabah, karena beratnya kalian menghadapi musibah. Kan banyak orang kalau tak sanggup menahan musibah, lalu dia menyampaikan rasanya lebih baik mati daripada hidup. Rasanya kalau macam ini betul musibah, lebih baik mati daripada hidup. Itu marah betul Nabi. Dilarang besar oleh Nabi. Jangan pernah kalian meminta-minta mati. Min durrin asabah, karena beratnya kalian menghadapi musibah. Tapi tak tahan lagi. Begitu sakit, anak sudah mulai melawan. Karena kalau nak tahu siapa anak, maka dikala bapak ibu sakit keras, bapak ibu akan tahu mana yang anak, mana orang yang ditakdirkan menjadi anak. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka kemudian fa in kana la budda fa'ilan, jika pun itu terpaksa kalian lakukan kata Nabi, tak sanggup lagi untuk menghadapi sakitnya itu, falyakul kata Nabi, ucapkanlah kalimat yang boleh diucapkan apa? Allahumma hyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafah khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku makanatil haya, selama hidup itu masih baik, khairan li, baik hidup itu untukku, wa tawaffani idza kanatil wafah, dan matikanlah aku jika mati itu baik untukku. Hebatnya kalimat ini ibu dan bapak rahimakumullah, kalimat untuk hidup digunakan oleh Nabi makanatil haya, makanatil haya. Sedangkan untuk mati digunakan oleh Nabi idza kanatil wafah. Apa artinya? Ketika hidup kata Nabi makanatil haya, selama hidup itu masih baik. Tapi giliran mati Nabi menggunakan kalimat idza kanatil wafah, jika mati itu baik. Ini kalau secara bahasa Arab lebih tinggi kedudukan kalimat makanatil hayah daripada kalimat idza kanatil wafah. Berarti tetap mengutamakan hidup daripada mati. Imam Al-Qurtubi, ibu dan bapak rahimakumullah, dalam kitabnya menuliskan, jangan pernah kalian, kata Imam Al-Qurtubi, meminta kematian. Karena kalau kematian itu datang kepada kalian, maka kalian akan lupa segala musibah yang sedang kalian jalani.
Apa musibah yang paling berat yang pernah ibu dan bapak hadapi? Datang mati. Maka kemudian bapak ibu lupa dengan musibah yang bapak ibu jalani itu, karena begitulah dahsyatnya mati. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Jadi macam mana sakitnya mati itu? Kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kata Nabi sakitnya mati itu 3 macam. Pertama, bagaikan dikuliti hidup-hidup. Bapak Ibu kalau pernah menengok orang dikuliti, saya pernah menengok. Kebetulan ayah kandung saya. Ayah ketika saya berusia 11 tahun terbakar. Maka kemudian sampai di rumah sakit umum daerah Bangkinang itu, kata dokter, seluruh kulit-kulit yang mengelupas, seluruh kulit-kulit yang membengkak, berair itu mesti ditanggalkan. Mungkin waktu itu belum secanggih sekarang pengobatan. Kebetulan yang dibuka pertama itu dekat bahu. Bahu ayah itu mengelupas. Maka kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, belum banyak yang dikelupaskan itu, langsung ayah terpekik dan akhirnya tak sadarkan diri. Disitulah saya menengok. Terbakar sekujur badan, ayah tetap sadar. Tapi ketika kulit itu yang dikelupaskan, ayah langsung tak sadar. Disitulah saya menyimpulkan, lebih sakit kulit dikelupaskan daripada terbakar. Kalau ada bapak ibu yang ragu, biasanya kan kulit di atas kuku ini kan sering tanggal nih. Nah, coba tarik ke atas agak 3 cm jadilah. Nah, itu lain rasanya itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, sakitnya mati itu bagaikan menanggalkan tulang kering dari daging yang basah. Ibu dan bapak yang pernah kemasukan duri, mana lebih sakit? Kemasukan duri atau menanggalkan durinya? Lebih sakit mencabut durinya. Ini yang dicabut bukan duri, tapi tulang. Bagaikan mencabut tulang dari daging basah. Macam mana bentuknya? Atau yang ketiga, bagaikan dibacok berulang-ulang di tempat yang sama. Hingga bahkan sampai 300 kali bacokan pedang. Allahu Akbar. Pantaslah orang mati itu dalam waktu sekejap terjadi 4 hal. 1, ibu dan bapak, secara zahir bisa kita menengok. Orang mati itu dalam waktu sekejap berubah bentuknya. Kulit yang putih hilang, berganti menjadi kulit kuning. Kuning pucat pasi. Kulit putihnya hilang, berubah menjadi kadang membiru dia, kadang menghijau dia, kadang mengabu-abu dia. Coba ibu bapak tengok kulit mayit. Semakin lama kita menengok, makin banyak perubahan. Makanya kenapa jenazah itu tak boleh ditahan lama-lama? Asri'u bil janazah, segerakan oleh kalian, kata Nabi, penyelenggaraan jenazah. Kenapa disuruh oleh Nabi kita ni segera menyelenggarakan jenazah? Kata para ulama, sebaik-baik penyelenggaraan jenazah itu 5 jam setelah dicabut rohnya, sudah selesai dikuburkan. Jadi kalau bisa, kata para ulama, 5 jam, wafat jam 9 pagi, jam 2 siang sudah selesai dikuburkan. Itu yang paling baik. Semakin lama dia ini diselenggarakan, ibu dan bapak rahimakumullah, makin nampak buruknya, makin nampak kekurangan dirinya. Makanya segerakan. Selain faktor kalau dia orang baik, kata Nabi, kalian mensegerakan kebaikan pada dirinya. Kalau dia orang tak baik, kata Nabi, minimal kalian sudah mengangkatkan 1 beban dari punggungnya. Tapi sisi yang berbeda, ibu dan bapak rahimakumullah, mensegerakan penyelenggaraan jenazah itu menghilangkan segala kekurangan diri. Wajah yang mulai berubah tak lama nampak oleh anaknya. Wajah istri yang mulai berubah, wajah suami yang mulai berubah tak nampak lama oleh pasangan hidupnya. Maka jangan dilama-lamakan, karena orang mati itu berubah bentuknya. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, orang mati itu keluar bau busuk badannya. Makanya dari dulu kalau di Indonesia, jenazah itu ditemankan oleh orang dengan kapur barus.
Mohon maaf ini. Ya Pak, kapur barus itu kan melawan yang berbau kecoa biasanya. Nah, itu yang dikawankan oleh orang dengan jenazah. Kenapa demikian? Supaya melawan bau-bau amis. Jadi jenazah itu, apalagi kalau Allah ingin menengok kan, mulailah muncul bau-bau amis. Ada yang kadang-kadang dengan ditaburkan pun kapur barus tak mempan. Tetap juga menyengat aromanya. Maka ditaburkan oleh orang apa? Kopi. Tapi tak pakai susu, kopi saja. Jadi kopi itu bisa mengurangi aroma. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka dalam waktu sekejap berubah badan menjadi bau. Kalau ibu dan bapak pernah tinggal di kampung. Kalau kita sudah mulai mencium aroma bangkai. Coba cari. Maka coba tengok kondisi bangkai itu. Kapan bangkai binatang itu baru busuk? Kalau misalnya binatang itu adalah tikus, sudah menggembung badan tikus itu, sudah masuk ulat ke dalam badan dia, barulah bau tikus itu keluar. Kalau Bapak Ibu pernah menengok bangkai ular, ular baru busuk dia apabila separuh badannya hancur. Tapi manusia busuknya tak lama, Pak. 5 jam setelah mati, maka aroma badan sudah mulai berbeda. Begitu manusia. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang mati itu terjadi pada dirinya keluar cairan. Cairan depan, cairan belakang. Cairan depan namanya pipis, cairan belakang buang air besar. Kalau ibu dan bapak menengok ada jenazah yang keluar buang air besarnya, itu jangan berfikiran yang aneh-aneh. Iku mungkin ada dosa yang tersembunyi. Tidak. Memang mayit itu normalnya keluar pipisnya atau keluar buang air besarnya atau keluar dua-duanya. Jadi kalau keluar buang air besarnya biasa. Memang begitulah mayit. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, biasanya orang yang berpengalaman memandikan jenazah, didudukkannya mayit itu, lalu ditekannya perutnya perlahan. Agar apa tujuannya? Agar sisa-sisa pembuangan buang air besarnya bisa dibersihkan. Jadi kalau keluar pipis, keluar buang air besar itu biasa. Tapi ada mak kami tak ada keluar Pak Ustaz. Pipis tak keluar, buang air besar tak keluar. Kalau Allah menetapkan tak keluar, maka banyak cara Allah untuk menyembunyikan. Tapi secara normalnya, orang mati itu memang keluar pipisnya, keluar buang air besarnya. Jadi tak usah kita berprasangka macam-macam. Itu mungkin ada dosa yang tersembunyi. Semua dosa itu tersembunyi. Kalau ada orang mengambil dosa tidak tersembunyi, preman tuh. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang keempat, orang yang mati itu ibu dan bapak rahimakumullah patah tulang pinggangnya. Kalau nanti ibu dan bapak sampai di rumah baring-baring, telentang, coba masukkan tangan ini ke belakang pinggang. Kira-kira masuk tak dia? Masuk. Ya kan? Masuk dia. Kenapa dia masuk? Karena lebih tinggi tulang pinggang daripada tulang ekor. Tapi orang mati, cobalah masukkan tangan ke belakang pinggang dia. Masuk atau tidak? Tak masuk. Kenapa tak masuk? Tulang pinggang itu sudah patah. Tulang pinggang itu sejajar dengan tulang ekor. Coba renungkan, yang dicabut itu ruh. Yang dicabut itu nyawa. Tapi yang patah adalah tulang pinggang. Makanya kata Nabi, lam yalqa banu Adam. Tak ada satupun yang ditimpakan kepada anak cucu Adam yang melebihi asyaddu alaihi minal maut, yang melebihi dahsyatnya mati. Ibu dan bapak rahimakumullah. Saat itulah kadang-kadang prasangka manusia beraneka ragam. Makanya ada hadis, la yamutunna ahadukumul maut. Jangan salah satu di antara kalian mati, kata Nabi, illa wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali kalian dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Maka mari saat-saat
sehat kita bersyukur, banyak berprasangka baik. Saat susah kita juga bersyukur, banyak berprasangka baik. Saat dalam keadaan sakit juga kita bersyukur, banyaklah berprasangka baik. Agar induk segala sakit kita hadapi, namanya mati, kita tetap dalam keadaan berprasangka baik. Kalaulah begini rasanya mati, duhai Allah, kata Nabi, maka jadikanlah kematianku ini 5 kali lipat dari semestinya, namun ringankanlah, kata Nabi, mati ini kepada umatku. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, begitulah dahsyatnya kematian. Sedahsyat-dahsyat kematian, sambungan hadis, summa innal mauta la ahwanum mimma ba'dahu. Walaupun kematian itu dahsyat, kematian itu mengerikan, namun kematian itulah yang paling ringan. Tadi kata Nabi yang paling berat yang ditimpakan kepada anak cucu Nabi Adam. Sekarang kata Nabi yang paling ringan. Kapan kematian menjadi yang paling berat? Apabila tolak ukurnya dari lahir sampai mati. Mati itu yang paling berat. Tapi kematian menjadi paling ringan. Kapan dia menjadi paling ringan? Summa innal mauta la ahwanu mimma ba'dahu. Kematian itu menjadi paling ringan dibandingkan seluruh rangkaian setelah kematian. Jadi apa rangkaian terdekat setelah kematian? Namanya adalah alam kubur. Namanya adalah alam barzah. Liang lahat muat seorang. Sempitnya wahai tiada terperi. Setelah badan ditimbun orang, tinggallah jasad seorang diri. Itu hal paling berat setelah kematian. Belum lagi hari kiamat, belum lagi kita dikumpulkan di padang mahsyar, belum lagi kita digiring di atas siratul mustaqim, penentuan syurga dan neraka. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi orang melepaskan kita tak tanggung-tanggung. Apa kata orang? Ibu dan bapak yang berbahagia, para pentakziah yang kami hormati, marilah kita lepas almarhum Haji, anggaplah namanya nama saya lah, biar lebih enak sedikit, Haji Edi Azhar ini ke tempat pengistirahatan yang terakhir. Kata orang tempat istirahat. Entah dari mana orang itu menyimpulkan tempat istirahat. Entah dari mana dia menyimpulkan. Datang pula yang satu orang menengok anaknya menangis-nangis kan. Apa kata orang ni? Jangan diratapi. Betul. Jangan terlalu ditangisi. Betul. Ikhlaskan saja. Betul. Yang tak betul yang mana? Dia sudah tenang di alam sana. Yang bilang dia tenang siapa? Dia ini sudah pasti langkahnya, kita yang belum pasti. Inyolah tenang di sinan, awak yang alun jaleh, yang mengatakan dia dah tenang di sana siapa? Kata Nabi, ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada yang paling ringan selain mati, jika tolak ukurnya adalah seluruh rangkaian setelah mati. Yang paling dekat namanya alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bismillahirrahmanirrahim, mal mayyitu fi qabrih, tak satu pun mayit di dalam kuburnya, illa syibhul ghariqa, kecuali mayit itu kata Nabi bagaikan orang dalam keadaan tenggelam. Apa ibu ada mendengar di TV One mungkin ada seorang anak muda tenggelam. Rupanya sempat ditolong oleh kawannya, tapi kawan itu dilepasnya balik. Ditanya oleh orang, kenapa kamu lepaskan dia? Waktu saya menolong dia, kata yang menolong ni, saya ditenggelamkan dia katanya. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, hati-hati menolong orang tenggelam. Kalau tak hati-hati, orang yang tenggelam saking paniknya, kadang dia bisa menenggelamkan orang yang menolongnya. Karena dia hampir pula tenggelam, dilepaskan dia. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi mengumpamakan dengan kalimat illa syibhul ghariqa, kecuali mayit itu kata Nabi bagaikan orang-orang dalam keadaan tenggelam. Ditambahkan oleh Nabi di ujung hadis, al-mutaghawwis, dia panik. Nah, itu dia. Dia panik.
Tak pernah dia menyangka alam kubur itu begitu dahsyat. Bagaimana takkan dahsyat? Di atas tanah, di bawah tanah, kanan tanah, kiri pun tanah, kaki tanah, kepala pun tanah, hidung pun mencium tanah. Situlah hilang pangkat jabatan, hilanglah seluruh kekayaan dan kedudukan, hilanglah seluruh popularitas nama diri dan keterkenalan. Tak ada lagi. Ibu dan bapak, saat itulah manusia menjadi manusia yang sebenarnya. Saat itulah manusia menjadi makhluk sosial yang seutuh-utuhnya. Kalau kita, ibu dan bapak rahimakumullah, saya ini macam ini ceramah, ada misalnya jamaah tidak mendengarkan, tapi kan lebih banyak yang mendengarkan. Tapi kita bisa tersinggung dengan yang tak mendengarkan. Itu pertanda kita makhluk sosial. Tapi masih ada yang peduli. Tapi mayit, ibu dan bapak rahimakumullah, kalaulah hari itu ada orang yang lewat di kuburan dia, lalu dia tak mengucapkan salam, tak mendoakan si almarhum almarhumah yang ada di komplek pemakaman itu, ibu dan bapak rahimakumullah, bisa saja hari itu dia tidak ada didoakan orang. Nah, makanya kata Nabi SAW, ketika manusia berada di masa al-mutaghawis, panik, apa yang paling dia lakukan? Dia tunggu-tunggu, yantaziru da'watan. Dia menunggu doa-doa. Nabi tak menyebut yantaziru doa, bukan menunggu satu doa. Karena yang paling banyak orang menyebut, apa yang paling ibu dan bapak harapkan kalau ibu dan bapak telah tiada? Selalu orang menyebut apa? Doa anak yang saleh. Tapi kalau dalam hadis itu, anak yang saleh belum disebut Nabi, kecuali nanti yang terakhir. Nabi menyebut yantaziru da'watan, dia menunggu banyak doa. Kenapa disebut banyak doa? Itu pertanda hidup kita bergantung orang. Kalau sekarang Pak, hidup kita tidak bergantung orang. Tidak si A menolong, si B menolong. Tidak si B menolong, si C menolong. Tidak si A peduli, si B peduli. Tidak si B peduli, si C peduli. Tapi kalau sudah masuk ke liang lahat, kita tunggu dia. Sebanyak itu doa. Doa siapa yang paling hebat? 3 disebutkan oleh Nabi. Kalau yang wafat itu laki-laki, maka yang paling dia tunggu 3. Pertama, min abin au ummin. Doa ayah dia, doa ibu dia. Kalau itu istri, maka di atas orang tua adalah suami dia. Setelah ayah dan ibu, siapa lagi? Awaladin, anak. Setelah anak, siapa lagi? Aw sadiqin thiqah. Teman-temannya yang thiqah, yang terpercaya keimanannya. Rupanya teman juga. Makanya kenapa orang ngumpul-ngumpul malam pertama, malam kedua, malam ketiga? Karena sebanyak itu yang hadir, kita tak tahu. Jangan-jangan doa anaknya tak mustajabah, karena anaknya ini ahli syirik. Jangan-jangan doa suaminya tak makbul. Kenapa demikian? Karena suaminya suka datang ke dukun. Tapi doa orang yang datang itu rupanya ada sebahagian yang Allah terima. Kenapa? Au-sadiqin thiqah. Dia teman-teman yang terpercaya keimanannya. Salah satu syarat orang dikatakan imannya terpercaya, ibu dan bapak rahimakumullah, la yusyrikuna billahi syai'a. Dia tak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, kenapa yang disebut pertama kali itu doa orang tua? Tak ada doa yang paling hebat selain doa orang tua. Apalagi untuk kita laki-laki. Makanya saya menghimbau bapak-bapak, kalau bapak mendapatkan uang, jangan bapak serahkan semuanya kepada istri bapak. Mengapa demikian? Biar bapak tak gamang memberi emak bapak. Biar bapak tak gamang memberi ayah bapak. Karena kalau sudah sampai uang itu di tangan istri bapak, cerita yang saya dengar-dengar dari orang lain, saya dengar-dengar pula. Kalau uang itu sudah sampai ke tangan istri, jangankan untuk emak bapak,
Jangankan untuk ayah bapak, untuk bapak pun tak dapat. Saya dengarnya macam itu banyak, bang. Iya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada nafkah yang paling baik bagi seorang laki-laki ketika ia mendapatkan harta. Yang pertama kali dia nafkahi itu adalah kedua orang tuanya. Maka pastikan, paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, bapak-bapak saya himbau, kalau bini terima duit, pastikan emak terima duit. Kalau bini terima duit, ayah terima duit. Pastikan. Karena kalau kita mati, yang paling hebat doa mereka. Ada kawan-kawan jamaah tablik cerita, mereka baru pulang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Saya ngaji masalah bagaimana mestinya kita memperlakukan orang tua. Habis pengajian datang mereka. Ustaz katanya, nak cerita sikit. Boleh? Apa tu Pak? Kami baru balik IPB Pak Ustaz. Khuruj 4 bulan. Di Bangladesh Ustaz katanya, kami bertemu dengan seorang syekh, masyhur namanya di situ. Lalu kami sampaikanlah kepada syekh ni Pak Ustaz 3 doa. Minta didoakan 3 hal. Syekh, ya, tolong doakan kami 3 hal. Apa itu kata syekh? Tolong doakan kami syekh kalau mati husnul khatimah. Yang kedua, doakan kami syekh matinya insyaallah masuk syurga. Yang ketiga, doakan kami syekh terhindar dari api neraka. Apa kata syekh itu katanya? Kalau doa itu yang kalian minta, balik kalian ke Indonesia. Kalau ada di antara kalian yang ingin matinya husnul khatimah, ingin kalian masuk syurga, ingin kalian terhindar dari api neraka, balik kalian ke Indonesia, jumpai ayah mak kalian. Minta doa itu kepada dia. Tak ada doa sehebat doa ayah mak kalian yang bisa menghantarkan kalian husnul khatimah, masuk syurga, terhindar dari api neraka. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya telah wafat, saya sarankan sepenuh hati, jangan lupa mendoakan mereka menjadi ahli syurga. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an walidayhi, tentang ayah ibunya. Apa kata Nabi? Huma jannatuka wa naruka. Ayah ibumu itu penjamin syurgamu. Ayah ibumu itu penjamin nerakamu. Begitu ayah mak. Maka kepada yang laki-laki saya menghimbau, jangan pernah ada bulan yang dilewatkan tanpa menafkahi ayah mak. Saya, Gusmul, sudah banyak menemukan pengurus-pengurus masjid yang hebat dalam menyantuni anak yatim. Dulu orang menyantuni anak yatim sekali setahun. Habis itu naik 1 kali 1 cawu, 1 kali 4 bulan. Habis itu naik sekali 2 bulan. Sekarang banyak masjid-masjid tertentu setiap bulan mengeluarkan uang anak yatim. Yang membuat kita miris apa? Anak yatim diberikannya uang belanja setiap bulan, emak kandungnya tidak. Inilah anak-anak durhaka itu. Anak yatim dia hidupi, emak kandungnya tak dia hidupi. Anak yatim dia hidupi, bahkan ditambahkan pula lagi sekarang anak piatu. Tapi ayah kandungnya tidak dia nafkahi. Kaitan laki-laki inilah Pak. Jangan sampai istri kita mengatur kita dalam satu hal. Yang satu itu tak boleh dia atur. Kalau yang lain bukan diatur, kita boleh ikut dia. Bang, rumah ni catnya hijau, awak suka warna kuning. Sudahlah, mengalah sajalah. Yang berkelahi pula gara-gara cat rumah. Awak nak membeli Pajero, ini awak suka Fortuner. Sudahlah, mengalah sajalah. Awak nak rumah dekat Melur, isteri nak membeli rumah depan Melur, dekat perumahan saya. Udahlah, mengalah sajalah. Satu yang tak boleh mengalah. Kalau sudah urusan ayah mak kita, jangan pernah mengalah.
Maka istri itu boleh apapun cakap dia ikutlah, tak apa. Tapi kalau ayah mak kita diusik-usik dia, sebanyak ikut padusi. Saya bukan memanas-manaskan hati bapak pula, salah paham pula nanti. Sampai salah paham kaji pula kan. Iya. Ayah emak kita yang dahulu berangkat pagi pulang malam, tunggang langgang peras keringat banting tulang untuk kita, mengandung, melahirkan, menyusukan kita, berhutang dia dengan orang untuk menyekolahkan kita. Diatur kita oleh bini. Tak ada cerita itu. Saya khutbah Jumat kalau menyampaikan masalah orang tua, selalu saya sampaikan, hei seluruh laki-laki, engkau yang mengaku hari ini engkau sebagai laki-laki, tapi minta izin engkau kepada binimu untuk memberikan nafkah kepada orang yang mengandungmu, maka hari ini berhentilah engkau menjadi laki-laki. Itu saya sampaikan dalam khutbah itu. Karena banyak hari ini nyu laki minta izin nyokek bininya, nyu manggil bini mamanya. Manggil bini mama. Boleh papa mambai ke emak ada ke ibunya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Meminta izin dia kepada bini yang untuk memberikan belanja, tanggung jawab dia. Kita laki-laki ini Pak wajib menafkahi emak kita. Suatu kali saya diprotes dalam ceramah, orang ramai. Ada seorang pejabat, tak sebutkan, kalau hanya pejabat saja kan tak masalah. Ustaz, orang tua kita tu kan mengerti siapa kita, mengerti keadaan kita, mengerti bagaimana sibuknya kita, bagaimana susahnya kita. Saya balikkan, orang tua bapak tu mengerti susahnya bapak, orang tua bapak tu mengerti keadaan bapak. Yang tak mengerti tu bapak tak mengerti orang tua bapak. Saya gitu kan. Anak tu kan selalu mengatasnamakan mengerti. Ini orang tua ambo tu Ustaz mengerti, semengerti. Betul. Yang tak mengerti, awak nak mengerti. Orang tua tu, ibu dan bapak, kita sebut saja kita susah. Kita sampaikan kepada orang tua kita, saya kan kerja, istri kan kerja, anak-anak yang kecil-kecil ni payah nak nitip sama orang. Itu saja kalimat bapak. Biarlah mama mengasuh. Orang tua tu dalam rasanya. Yang dangkal tu anak. Cukuplah kita dibesarkannya, ditambahkan puluh jo anak awak. Saya kadang-kadang miris mendengarkan orang-orang tua bercakap. Apa kok jo Pak Haji kini setelah pensiun Pak Haji? MC Pak Ustaz. Apa tu menjaga cucu Pak Ustaz? La ilaha illallah. MC menjaga cucu. Mulai anak dijaga sampai cucu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi apakah dengan menjaga cucu lalu makan emaknya kenyang? Belum tentu juga. Sebaik-baik rumah itu rumah yang di dalamnya makan orang tua kita. Makanya orang tua itu boleh makan apapun di rumah anaknya tanpa seizinnya. Bil ma'ruf kata Nabi. Dengan cara yang baik, yang patut. Tapi anak datang ke rumah orang tuanya tidak boleh makan apapun. Illa bi'iznihima. Kecuali mendapatkan izinnya kata Nabi. Yang terjadi macam mana Pak? Terbalik. Anak datang ke rumah orang tua, dia agennya maknya piti 200.000, karam dia mudo turun 3 tandan. Pisang diboknya 2 sikit, bareh diboknya pula 2 goni. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya menghimbau, mari kita layani mereka sebaik-baiknya. Karena ketika kita menjadi mayit,
yang paling hebat mendoakan kita adalah doa kedua orang tua. Kaji ini kita sambung kapan-kapan saya ditelepon dan ada waktu yang pas. Karena 2 kali saya ditelepon tetap ada wirid di tempat lain. Tapi memang disediakan waktu untuk Nurul Fajar. Karena bagaimanapun Nurul Fajar ini ibu dan bapak rahimakumullah, selain dekat, selain juga merasa ini sudah seperti rumah sendiri, yang nelpon Gusmul pula kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, masjid yang sudah lama saya berkecimpung di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.